Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat selalu buat semuanya. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, amin. Ingat, keberhasilan kesuksesan kita ini bukan sepenuhnya karena kita ini hebat, tapi percayalah bahwa karena Allah, Tuhan, memudahkan dan melancarkan segala urusan kita. Karena kalau kita ingat itu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bijak, tidak menyombongkan diri karena kehebatan kita. Itu tadi sedikit pesan ya, mudah-mudahan bukan pesan yang jelek. Baik, kita lanjut ya. Kali ini Dongeng Tengah Malam akan membawakan kiriman cerita dari Mas Kiki. Beliau akan menceritakan pengalamannya sendiri yang baru saja terjadi harusnya tahun 2020 di awal tahun ini. Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe, monggo subscribe dulu. Klik like-nya dan juga ketik komentarnya. Dan yang di Spotify jangan lupa follow ya, supaya bisa mengikuti cerita dari Dongeng Tengah Malam yang terbaru dan selalu terbaru. Cerita dari Dongeng Tengah Malam ini. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Kebetulan akhir Desember ke Januari itu kan lagi musim banjir. Dan memang banjirnya itu di mana-mana. Lah suatu hari Mas Kiki ini kan berkendara di tengah banjir dan kondisi jalanan sangat macet. Memang kalau ada banjir di jalanan pastilah akan terjadi kemacetan. Kebanyakan ya, jangankan di Jakarta ya, di Surabaya pun parah macetnya kalau terjadi banjir seperti itu. Meskipun banjirnya nggak terlalu tinggi, tetapi memang membuat macet di jalanan. Padahal menurut Mas Kiki, jam sudah menunjukkan pukul 13.00 atau pukul 1 dini hari. Kebetulan Mas Kiki ini kan naik mobil sendirian pada hari itu. Karena merasa bosan dengan kemacetan ibu kota, Mas Kiki pun menyetel musik di mobilnya, yaitu dari handphone yang disambungkan konek ke tip yang di mobil ya supaya nggak tegang lah karena di tengah kemacetan itu. Sedang asik-asiknya dengerin lagu-lagu, tiba-tiba Mas Kiki ini mendengar suara tangisan. Awalnya dipikir itu adalah dari lagu yang diputar, tapi Mas Kiki sadar nggak ada suara backing sound tangisan di lagu itu, karena memang Mas Kiki kan memutar musik itu kan sesuai kesukaannya, karena bukan dari radio atau apa ya. Jadi hafal betul harusnya nggak ada backsound suara tangisan. Karena penasaran apa bener dari lagu itu atau bukan, perlahan-lahan Mas Kiki pun mengecilkan suara musiknya. Dan setelah suaranya dikecilkan, ternyata itu memang benar bukan dari musik yang diputar Mas Kiki. Karena apa? Begitu suaranya mengecil, ternyata Mas Kiki masih mendengar suara tangisan itu. Bahkan bisa dibilang, kata Mas Kiki, terdengar jelas itu loh. Jadi suaranya terdengar sayup-sayup, suara seperti suara wanita parubaya sedang menangis kesakitan merintih. Bisa dibayangkan ya, kecuali Mas Kiki ini lagi jalan sendiri atau di tempat-tempat yang sepi. Ini di tengah kemacetan loh, kok mendengar suara ini? Otomatis ya Mas Kiki langsung merasa merinding lah. Dan di dalam mobil itu tiba-tiba rasa dinginnya AC mobil itu seperti menusuk ke badannya Mas Kiki, saking seperti kedinginan gitu loh Mas Kiki. Karena ini masih dalam keadaan macet ya di jalan, yang bisa dilakukan ya hanya berdoa.
dan senjata pamungkas ya, membaca surat ayat kursi. Dan alhamdulillah suara itu pun hilang. Tapi rasa merindingnya tetaplah masih ada lah, walaupun suaranya itu tangisan tuh hilang ya. Ketika jalanan sudah mulai lancar, Mas Kiki pun mencoba tetap fokus menyetir mobilnya dan berharap suara itu nggak muncul lagi. Sampai ketika mulai memasuki tol Jagorawi arah ke rumahnya Mas Kiki ya di Sentul, dan kondisi jalan sudah cukup lancar lah. Tapi entah kenapa tiba-tiba pandangan matanya Mas Kiki ini ingin sekali melihat di kaca spion gantung, kaca spion tengah yang di dalam itu loh, untuk melihat ke belakang. Begitu melihat ke arah spion tengah tersebut, betapa kagetnya Mas Kiki bahwa di spion tengah itu terlihat ada sosok wanita duduk di bangku tengah dan tepat di belakangnya kursinya Mas Kiki. Bisa dibayangkan kagetnya Mas Kiki waktu itu ya. Dan tentu saja bulu kuduknya pun kembali merinding. Bukan hanya itu saja, hembusan dingin pun mulai terasa lagi. Dan karena merasa kedingin menggigil lagi ya, Mas Kiki langsung men-setting AC-nya supaya terasa hangat. Tetapi tetap sajalah masih merasa kedinginan karena mungkin ada rasa takut tadi ya. Dalam hatinya Mas Kiki hanya bisa berdoa. Tapi kan tetap harus fokus untuk nyetirnya itu. Kalau enggak kan bisa berabe kalau terjadi apa-apa. Tetapi walaupun fokus gitu, Mas Kiki sesekali melihat ke kaca spion tengah tersebut untuk memastikan sosok wanita itu sudah menghilang apa masih ada. Dan tentu saja Mas Kiki kan berharap dia cepat menghilang. Ternyata sosok wanita itu masih tetap di belakang. Jadi sosok itu duduk manis di sana. Kalau dibayangkan pakaiannya ya dengan sepertinya sih gaun putih. Karena kan kondisi di dalam mobil kan gelap. Dan juga Mas Kiki kan nggak berani lihat sejelas-jelasnya. Karena ya takut lah. Jadi Mas Kiki ini walaupun dengan kondisi takut, beliaunya ini tetap harus fokus ke jalanan. Dan tentunya juga Mas Kiki kan ingin cepat-cepat supaya sampai di rumah. Yang kalau diperkirakan waktunya ya untuk sampai rumah itu masih kurang 15 menit lagi lah. Dalam kondisi normal 15 menit itu mungkin sebentar lah. Tapi ini kan beda ceritanya. Jadi rasanya itu menurut kaki, rasanya itu masih sangat jauh gitu loh. Nggak sampai-sampai di rumahnya ini. Dan juga nggak tahu ini perasaan Mas Kiki atau beneran ya. Jadi mobilnya yang dikendarai Mas Kiki ini, perasaan itu rasanya sangat berat sekali. Padahal kalau normal, kalau hanya mengangkat satu orang lagi itu sebenarnya nggak terasa lah kendaraan itu untuk berjalan. Makanya ini nggak tahu, mungkin benar-benar berat atau mungkin karena ketegangan Mas Kiki ya. Jadi menginjak pedal gas itu rasanya berat, bisa jadi terjadi. Tapi nggak tahu ya. Tapi yang pasti perasaan Mas Kiki bahwa pada waktu ada sosok di dalam mobilnya itu, perasaan mobilnya itu, jalannya itu seperti membawa beban yang ya bisa dibilang mungkin mobil penuh atau apa ya isinya ya. Dan sosok itu masih duduk dan hanya diam, nggak bersuara apapun sampai menjelang keluar tol ya. Mas Kiki kan keluar tol dari Sentul City ya. Begitu keluar tol Sentul City, sosok itu tiba-tiba berkata, "Terima kasih." Dan setelah mengucapkan itu, sosok itu hilang.
Jadi sudah nggak ada lagi di belakang tempat duduknya Mas Kiki, itu sosok itu menghilang. Begitu dilihat sudah nggak ada lagi sosok. Nggak tahu, mungkin ya mengucapkan terima kasih karena mau keluar atau gimana. Dan perasaan Mas Kiki langsung mengatakan ya Allah, dan katanya itu merasa lega sekali. Nggak tahu sebenarnya siapa sosok tersebut itu, apa hanya untuk menumpang mobilnya aja, karena mungkin malas terbang kali ya sosok itu, atau mungkin nggak bisa terbang ya, kok sampai bisanya menumpang mobilnya Mas Kiki ini. Dan kejadian itu menurut Mas Kiki memang sangat menyeramkan, bisa dibayangkan lah, kita semua bisa membayangkan lah bagaimana seandainya kita di posisi Mas Kiki pada waktu itu. Dan Mas Kiki itu masih kuat bertahan, itu bukan main. Bisa jadi mungkin ada orang yang takutnya berlebihan, bisa jadi malah nggak sadarkan diri. Itu banyak terjadi lah, orang ketemu dengan sosok yang di luar kehidupan manusia atau dunia lain, saking takutnya bisa nggak sadarkan si diri. Tapi hebat Mas Kiki, masih bisa bertahan ya. Itu tadi pengalaman Mas Kiki yang benar-benar membuat merinding seandainya di posisinya Mas Kiki itu. Terima kasih Mas Kiki atas kiriman ceritanya. Dan bagi sedulur Dongeng Tengah Malam, kalau ingin membagikan cerita ya ke Pak D Alvan, bisa kirim cerita via email. Emailnya ya dongengtengahmalam@gmail.com. Sekali lagi terima kasih Mas Kiki atas kiriman ceritanya, dan ditunggu cerita-cerita yang lain, karena saya lihat Mas Kiki ini banyak punya pengalaman-pengalaman horor seperti itu. Dan untuk yang sudah mengirimkan ceritanya, mohon maaf ya, sabar. Karena apa? Nanti kalau sudah waktunya pasti segera akan dibawakan di Dongeng Tengah Malam ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada sedulur Dongeng Tengah Malam semua yang telah mendengarkan cerita dari Pak D Alvan. Dan jangan lupa kasih komentar ya di bawah. Kalau yang dari Spotify mungkin bisa mampir dulu ke YouTube untuk memberikan komentarnya, bagaimana seandainya mengalami seperti yang dialami Mas Kiki tersebut. Selain komentar, yang belum subscribe monggo di subscribe dulu ya, yang di Spotify di follow dulu. Baiklah, terima kasih semuanya. Saya Pak D Alvan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.